Halo, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Denoviana dari kelas 11 OTKP 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi ergonomi K3 perkantoran sebagai tugas sarana dan prasarana. Ini dia pokok bahasan yang akan kita bahas sekarang. Kemudian ada pengertian kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, yaitu merupakan salah satu bidang yang berhubungan dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja pada suatu instansi ataupun lokasi proyek. Kesehatan dan keselamatan kerja ini sangatlah penting untuk moral, legalitas, dan juga finansial. Kemudian K3 dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada K3 secara keilmuan. K3 merupakan ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang kedua ada K3 secara filosofis, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk memastikan keutuhan dan kesempurnaan jasmani dan rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terdapat hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Nah, selanjutnya ada tujuan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama, sebagai upaya memelihara kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, sebagai pelindung rekan kerja, keluarga kerja, konsumen, dan orang lain yang mungkin terpengaruh keadaan di lingkungan kerja tersebut. Yang ketiga, menjamin keselamatan orang lain yang ada di tempat kerja. Yang keempat, memelihara dan menggunakan sumber produksi dengan aman dan efisien. Yang kelima, supaya masing-masing pegawai memperoleh jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Yang keenam, supaya setiap perlengkapan dan peralatan kerja dipakai dengan sebaik-baiknya dan seselektif mungkin. Dan yang terakhir, supaya seluruh hasil produksi dipelihara keamanannya. Kemudian ada fungsi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama ada sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, desain tempat kerja, dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga, ada sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. Yang keempat, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima, ada sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. Dan yang keenam, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Kemudian ada peran kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 dalam perusahaan. Masing-masing tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. Semua orang yang berada di lingkungan kerja tersebut juga perlu dijamin keselamatannya. Semua sumber produksi harus digunakan secara efisien dan aman, dan harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, kemudian ada faktor yang mempengaruhi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama ada beban kerja, yaitu beban fisik, mental, sosial, sehingga usaha menempatkan kerja yang sesuai dengan kemampuan yang harus diperhatikan. Yang kedua ada kapasitas kerja. Kapasitas kerja adalah kapasitas yang banyak tergantung dari pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, keadaan gizi, dan sebagainya. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah dalam bentuk fisik, kimia, biologi, ergonomi, ataupun psikososial.
Nah, dan yang terakhir ada prinsip kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Yang pertama, terdapat APD atau alat pelindung diri pada tempat kerja tersebut. Yang kedua, terdapat buku petunjuk pemakaian alat dan atau isyarat bahaya. Yang ketiga, terdapat aturan dibaginya tugas dan tanggung jawab. Yang keempat, terdapat tempat kerja yang aman dengan standar SSLK atau syarat-syarat lingkungan kerja. Di antaranya, tempat kerja tersebut harus steril dari debu, kotoran, asap rokok, uap gas, radiasi, getaran mesin, dan peralatan kebisingan. Tempat kerja tersebut juga harus aman dari arus listrik, lampu penerangan yang harus cukup memadai, ventilasi dan sirkulasi udara yang seimbang, dan juga terdapat aturan kerja dan aturan berperilaku. Yang kelima, terdapat penunjang kesehatan jasmani dan rohani pada tempat kerja. Yang keenam, terdapat sarana dan prasarana yang memadai pada tempat kerja. Dan yang ketujuh, terdapat kesadaran dalam menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut. Assalamualaikum.